Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Kita adalah umat Tuhan yang senantiasa mendapat perlindungan dan kasih sayang yang daripada Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sedang merayakan hari daripada kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan untuk menjadi suatu pengingat, boleh dikatakan suatu hal yang penting, yang di mana Tuhan memerintahkan kepada murid-muridnya, dan kiranya juga termasuk kita di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengutip firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Ya, kita tahu semua bahwa Kisah Para Rasul ini adalah kitab yang ditulis oleh yang namanya Lukas, yang dia berikan kepada seorang rekan atau temannya yang bernama Theophilus. Demikian bunyi firman Tuhan. Kisah Para Rasul pertama ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya, ya. Kepada mereka Yesus Kristus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, bahwa Yesus Kristus itu hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Ya Bapak Ibu ya. Selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri bahwa dia bangkit daripada kematian. Kemudian dikatakan menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah. Jadi selama 40 hari ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan senantiasa dia berulang-ulang, ya, dikatakan kepada mereka berbicara tentang kerajaan Allah. Kepada para muridnya berulang-ulang dia menampakkan diri berbicara tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan dan juga naiknya Yesus ke sorga ada sesuatu hal yang luar biasa, ya. Dan kita merayakannya bersama dalam saat-saat ini, bagaimana kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia naik ke sorga, dia menduduki, ya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani dikatakan Dexios. Dexios itu artinya adalah tempat yang terhormat, ya. Jadi tempat yang terhormat, tempat yang utama. Jangan salah mengerti Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terkesan seolah-olah bahwa Yesus Kristus dia duduk seolah-olah ini Allah Bapa, dia duduk di sebelahnya, ya, sebelah kanannya. Ya, adik kata seolah-olah demikian. Tetapi sesungguhnya dalam bahasa aslinya Dexios. Dexios itu berarti tempat yang terhormat, tempat yang utama, tempat yang terpenting. Ya. Jadi dia itu adalah satu-satunya yang memang sudah ditetapkan, sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya, bahwa dia adalah kepala atas segala sesuatu yang ada, baik yang di sorga, di bumi, bahkan di kolong bumi sekalipun. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Dikatakan bahwa Yesus dia bangkit. Selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan senantiasa berbicara tentang kerajaan Allah. Berbicara tentang kerajaan Allah. Ya. Jadi Yesus Kristus, saat dia akan naik ke sorga meninggalkan, ya,
murid-muridnya yang dia kasihi, yang penuh kenangan, ya, selama ia hidup di dalam dunia ini sebagai manusia biasa. Ya, dalam kehidupannya di dalam tubuh manusia insaninya. Nah, satu hal yang perlu kita renungkan adalah bagaimana dia tetap mengkedepankan, mementingkan berita tentang kerajaan Allah bagi murid-muridnya. Kita tahu benar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila mana ada seseorang yang akan meninggalkan ataupun ya pergi jauh dan mungkin tidak ketemu lagi, tentu orang tersebut dia akan berbicara hal-hal yang perkara yang lahiriah ataupun yang jasmani. Ya, sebelum dia meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, mungkin dia berbicara tentang lahan-lahan warisan lah, atau peninggalan-peninggalan yang harus dirawat, bla 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 lain sebagainya, yang mungkin dia anggap itu penting dan berharga bagi orang yang dia kasihi. Ya. Namun Yesus dia tidak mengutamakan hal-hal demikian. Dia senantiasa mengutamakan daripada berita tentang kerajaan Allah dan kebenarannya tentunya. Berita tentang kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu apa? Firman Allah yang menghidupkan bagi setiap orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita pahami betul bagaimana dalam pribadi Yesus Kristus, ya, dalam kemanusiaannya, dalam diri dialah tersembunyi daripada kuat kuasa kepenuhan Allah dalam diri dia. Dan dikatakan oleh firman Allah juga bahwa Bapa bersama ada di dalam dia dan dia ada di dalam Bapa. Bahwa Yesus inilah yang ditentukan dari semula, pemersatu, pendamai, pemulih daripada segala ciptaan Tuhan. Ya. Sehingga kehadirannya di dalam dunia ini dengan satu tujuan, perencanaan rancangan keselamatan bagi umat manusia. Ya, terutama adalah orang-orang yang mereka yang membutuhkan keselamatan, yang telah jatuh dalam dosa, yang telah hilang kemuliaan Allah. Manusia terlunta-lunta, mereka sengsara, mereka susah dalam hidupnya oleh karena dosa. Dosa membuat manusia jauh daripada Allah. Dosa membuat manusia menjadi menderita, melarat, bahkan terpuruk, menderita, dan jatuh, dan akhirnya dalam kematian yang kekal, kebinasaan yang kekal. Itu sebabnya Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia ingin membebaskan daripada manusia ciptaannya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah pencipta kita. Alkitab mengatakan demikian. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dalam Yohanes 1, mulai ayat 1 dikatakan di sana. Kemudian ayat selanjutnya kalau kita baca ayat demi ayat, bahwa Dialah yang menciptakan segala yang ada. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang diciptakan. Dan Dia telah datang di tengah-tengah ciptaannya, hidup seperti kita manusia insani. Tetapi yang membedakan adalah bahwa Dia adalah manusia yang tidak berdosa, hidup suci, hidup kudus. Dia tidak mementingkan daripada kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak mementingkan daripada kesenangan-kesenangan secara duniawi. Tetapi Dia mengutamakan adalah agar manusia dapat diselamatkan melalui kebenaran firman Allah, melalui kerajaan Allah. Inilah tujuan Yesus Kristus datang ke muka bumi ini, hidup sebagai manusia biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu renungkan bersama. Mungkin menjadi satu pertanyaan buat kita selama ini. Mengapa? Ya, kenapa Yesus Kristus yang kita ketahui adalah manusia 100% dan juga adalah Allah 100%. Dia adalah manusia 100% tetapi juga adalah Allah 100%.
Ada dua kombinasi dalam diri dia. Nah, menjadi pertanyaan kenapa Yesus Kristus itulah yang menjadi utama daripada segala sesuatunya. Yesus Kristus itulah yang mempertemukan kita, mendamaikan kita, memulihkan kita, hubungan kita dengan Allah Bapa di sorga. Saudara harus ketahui, Tuhan Allah itu adalah roh. Dan tidak ada seorang pun dapat melihat, dapat menjamah roh itu. Kita tidak mengenalnya, kita tidak tahu. Ya. Kita tidak mengerti. Karena kita tidak bisa berkomunikasi ataupun dengan kita bisa menjamah roh itu apa adanya. Itu sebabnya Tuhan mengerti. Allah telah memilih Yesus Kristus, manusia sama seperti kita. Ya, namun dia berbeda dengan manusia pada umumnya. Dia manusia suci dan tidak berdosa. Hidupnya kudus. Dan dialah yang diurapi oleh Tuhan Allah di sorga. Dan dia menyandang daripada Kristus yang diberi tugas tertentu yang khusus melakukannya. Yaitu adalah Kristus untuk karya keselamatan bagi manusia ciptaan. Nah, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa dia adalah bukan manusia biasa, tetapi Allah 100% dalam diri dia. Buktinya, dia lahir dengan cara yang ajaib. Dia lahir dengan cara yang ajaib. Dia hidup dengan cara yang ajaib. Dia mati dengan cara yang ajaib. Kemudian dia bangkit dengan cara yang ajaib. Bahkan naik ke sorga dengan cara yang ajaib pula. Nah, inilah satu bukti bagaimana kekuasaan dalam pribadi Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang lebih daripada apa yang kita bayangkan. Kuasa ilahi yang adikodrati itu benar-benar ada dalam pribadi Yesus Kristus. Pantas Alkitab mengatakan, segala kuasa baik di sorga, di bumi, bahkan di kolong bumi sekalipun, itu dalam genggaman kuat kuasa yang namanya Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada firman Tuhan. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, duduk di tempat yang terhormat dan yang utama, Dexios dalam bahasa Yunaninya. Ya. Dia yang paling pokok, dia yang utama. Makanya pujian penyembahan kita adalah kepada dia. Yesus Kristus namanya. Nah, kita mengingat kembali bagaimana sebelum kenaikan Tuhan, dalam peristiwa kenaikannya, bahwa dia setelah penderitaannya selesai, ya kita tahu semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia hidup dan memang tujuannya dia harus mati tersalib, dia teraniaya dan dia disiksa, bahkan juga dia menderita secara insaninya, ya karena dicambuk dan dipukul dan lain sebagainya, kemudian disalib, kemudian dipaku kakinya, kemudian lambungnya ditusuk dan sebagainya. Dia telah menyelesaikan tujuan utamanya, yaitu apa? Dia harus mati tersalib untuk keselamatan Bapak Ibu dengan saya. Barang siapa yang percaya kepadanya, bahwa Yesus mati bagi kita, bagi saudara dengan saya, bagi siapapun juga yang percaya di dalam namanya, bahwa Kristus Yesus telah mati bagi dirinya, maka orang itu mendapatkan keselamatan yang daripada Allah Bapa di sorga. Anugerah akan menggantikan daripada hal yang kesusahan oleh karena dosa. Keajaiban kuat kuasa Tuhan akan terjadi nyata dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya, yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah juru selamatnya. Oleh karena apa? Karena dosa telah dihapuskan daripada kehidupan pribadi lepas pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan Tuhan menggantikannya dengan anugerah kehidupan yang tak terbatas kekal selama-lamanya.
Nah, Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga dikatakan bahwa selama 40 hari, selama kebangkitannya, tetap Yesus mengutamakan yaitu apa? Berita tentang kerajaan Allah. Berita tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Tentunya adalah firman Tuhan sebagai kebenaran kerajaan Allah. Firman itulah yang menciptakan segala sesuatunya. Firman itulah merupakan kebenaran yang hakiki, yang mutlak harus terjadi. Karena firman itu diurapi oleh Allah Bapa di sorga, dipenotoskan. Ada kuasa adikodrati di dalam firman Tuhan ini. Setiap perkataannya, ya, kata-katanya, ya kata-kata daripada Tuhan tentunya, ucapannya pasti terjadi. Itu sebabnya kita sebagai manusia biasa yang masih hidup di dalam dunia ini, dengan segala kesibukan, ya, secara pribadi dalam kehidupan rumah tangga, baik kita untuk juga cita-cita masa depan hidup ini, baik juga kondisi secara dunia internasional. Dalam situasi seperti saat ini, dalam politik sosial, semua memang harus kita hadapi. Tetapi harus kita ingat adalah firman Tuhan. Berita tentang kerajaan Allah dan kebenarannya harus menjadi acuan, harus menjadi pondasi yang kuat dalam perjalanan kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena firman inilah yang akan memberi kehidupan. Firman inilah yang akan membawa kehidupan Bapak Ibu dengan saya untuk berjumpa dengan Allah Bapa di sorga. Untuk menikmati kasih-Nya, menikmati kuasa-Nya, menikmati pemeliharaannya, pertolongannya, bahkan berkat-berkatnya. Kita ingat bagaimana peristiwa Yesus Kristus selagi dia masih hidup di dalam dunia ini. Kemudian dia dicobai oleh iblis dalam kitab Matius pasal 4 dan juga kitab Lukas pasal keempat juga. Ya, di sana dicatat, dikatakan, dan iblis mencobai Yesus Kristus. Iblisnya berkata, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Ubahlah batu ini jadi roti. Ya. Tentu dalam situasi kemanusiaannya yang rasa lapar dan haus, ingin dipuaskan, ya. Jadi cobai di padang gurun dalam kondisi tidak ada sesuatu apapun yang dia coba nikmati secara jasmani pada saat itu. Iblis datang dan mencobai Yesus Kristus. Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Yesus Kristus tidak sanggup mengubahkan batu menjadi roti? Ya. Sebagai orang yang percaya, kita tahu benar bahwa dia sanggup mengubahkan batu itu menjadi roti. Mungkin juga menjadi sesuatu yang lebih nikmat daripada sekadar roti saja. Ya. Tetapi Yesus mengatakan kepada si iblis. Apa kata-kata Yesus Kristus? Dia katakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman Allah, dari kebenaran ilahi, dari kerajaan Allah dan kebenaran. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan daripada kehidupanmu. Itu janji firman Tuhan. Betapa pentingnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup memiliki pondasi yang kuat
akan kebenaran firman Allah. Yang tentunya adalah kerajaan Allah, dari kerajaan Allah. Firman itulah yang akan menjamin kehidupan kita hari lepas hari sampai selama-lamanya. Firman itulah yang akan memberi kekuatan. Firman itulah yang memberi jaminan daripada pengenapan segenap janji-janji Allah atas umatnya yang percaya kepada Dia. Firman itulah yang menentukan kebahagiaan bagi seseorang dalam hidup ini. Hanya firman Allah. Firman Allah yang dari kerajaan Allah itu harus menjadi yang utama dan yang terutama dalam kehidupan setiap orang yang mau berbahagia dalam kehidupan dia, baik dalam dunia ini, dunia yang sekarang ini, maupun dalam dunia kekekalan yang akan datang di kemudian hari. Nah, kembali pada firman Allah, kita mengingat pada pentingnya guru besar kita, guru agung kita, Yesus Kristus, ya, sebelum dia naik ke sorga, meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, yang dicintainya. Dia berulang-ulang berbicara tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia berulang-ulang, tidak sekali dua kali. Berulang-ulang, terus berulang-ulang. Agar murid-muridnya mengingat setiap perkataan guru agungnya ini, guru besarnya. Guru bagi mereka. Termasuk kita juga di dalamnya saat ini. Kita perlu mengingat apa setiap perkataan daripada Yesus Kristus sebagai guru agung kita. Perkataannya adalah firman yang menghidupkan. Manusia tidak hidup dari roti saja. Manusia hidup daripada firman Allah. Apapun dalam kehidupanmu yang engkau rasa secara insani yang sedang melanda kehidupanmu, firman Tuhan sanggup menjadikannya, mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, situasi kondisi dunia ini memang cukup memberi rasa khawatir, takut bagi setiap orang yang hidup, ya termasuk kita di dalamnya. Tetapi firman Tuhan dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam satu peristiwa yang agung, bagaimana kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ada hal yang dia tinggalkan, yang dia utamakan, ya, bagi murid-muridnya. Yaitu apa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Atau berbicara tentang firman Allah yang hidup. Firman Allah berbicara tentang hukum-hukum Allah, aturan Allah yang harus kita taati. Aturan daripada Tuhan Allah itu sendiri yang justru akan memberi jaminan penuh dalam setiap orang yang melakukannya, mentaatinya jika dia sesuai hidupnya, sesuai dengan apa yang kehendaknya, sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Anugerah Tuhan di sorga akan tercurah bagi kehidupan mereka. Bahkan sehingga sampai ke anak cucunya. Berkat Allah akan mengalir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan yang berbahagia ini, jangan kita lupakan, ya, berita tentang kerajaan Allah, berita tentang yang berisikan firman Allah sebagai sumber kehidupan kita, sebagai jaminan dalam kehidupan kita untuk menikmati kebahagiaan dalam hidup ini, juga sebagai jaminan untuk kita menikmati kerajaan sorga kelak kemudian hari. Ingat, taat dan setia kepada firman Allah sekarang dan selama-lamanya, maka kehidupan bahagia melingkupi kehidupanmu hingga anak cucumu selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus Kristus. Biarlah diagungkan dan dipuji dan disembah. Segala lidah akan mengaku, lutut akan bertelut
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Terpujilah namanya, berbahagialah setiap orang yang percaya kepada Dia. Hidup kekal, bahagia menjadi jaminan bagi orang yang demikian. Berkatilah Bapak Ibu sekalian, baik engkau di kota, di desa, di gunung, di tempat bagaimanapun juga engkau tinggal dan engkau berada. Kuasanya nyata bagi setiap orang yang percaya. Haleluya, haleluya. Amin.